Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan konten POV rakitan PC. Kali ini hadir lagi nih rakitan PC dari subscriber asal Jakarta. Tapi ada satu yang beda nih, yaitu no VGA alias kita cuma ngandelin iGPU dari si prosesornya aja. Kenapa bisa gitu? Padahal kan budgetnya udah gede. Karena sejatinya PC itu diperuntukkan untuk kebutuhan kita, teman-teman, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya. Misal budgetnya sekian, harus rakitannya yang harus rakitan yang ini, itu kita jadi mengikuti standar orang, tidak mengikuti kebutuhan kita pribadi. Karena sejatinya PC yang terbaik itu adalah PC yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa aja part yang dipakai kali ini, dan bagaimana proses rakitnya, serta berapa total harganya, mari kita rakit. Baiklah, balik lagi dengan soket terbaik terlaris sepanjang sejarah umat manusia mungkin ya. Agak lebay sih. Yaitu AM4. Di sini pakai dari MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Ini sempat saya pakai juga ya di beberapa rakitan yang lalu. Dan sampai sekarang masih jadi andalan saya sih buat yang mau subscriber itu yang mau PC-nya punya Wi-Fi. Karena sebelum ini saya pilihkan itu yang Gigabyte B550 teman-teman. Yang MK ya. Tapi katanya si subscriber atau si pemilik PC itu dia pengen banget kalau misal pakai Mobo yang udah built-in WiFi. Nah ya udah, daripada ambil pusing ya kan, mending ambil yang B50 dari B550M dari MSI lagi deh. Karena dari kemarin juga udah teruji kok masalah driver ini itunya udah udah gampang lah. Soalnya saya sendiri punya pengalaman yang tidak mengenakan teman-teman. Ada juga sebenarnya Mobo dari Asus ya yang B550 Prime ARGB yang WiFi itu. Nah, itu juga ada sebenarnya. Bagus juga, harganya sedikit lebih murah daripada MSI ini. Cuman pengalaman buruk saya tentang Mobo itu adalah cara menginstal driver si WiFi-nya itu, teman-teman. Itu agak repot. Waktu itu saya download driver di website resminya dan ternyata itu nggak bisa nggak muncul WiFi-nya gitu. Udah kita install tapi nggak ngefek apa-apa. Terus install yang versi berbeda, nggak ngefek apa-apa. Yang versi berbeda lagi nggak ngefek apa-apa. Dan ternyata setelah cari-cari tahu di Reddit, itu cara install drivernya agak beda dari biasanya yang harusnya kita plug and play ya, cuman buka driver, next, beres gitu. Dan ternyata yang si Asus itu nggak bisa teman-teman, kita harus manual installnya ya. Itu waktu itu saya kalau nggak salah dapat drivernya juga dari salah satu member di Reddit ya. Installnya itu manual dan pokoknya ribet lah untuk para pemula yang nggak mau ribet gitu ya. Itu saya sangat-sangat tidak menyarankan sih ya. Karena memang seribet itu daripada yang si MSI ini. MSI ini kan normal-normal aja sih, kemarin saya pakai install driver seperti biasa dan ya udah langsung ke detect si WiFi dan Bluetooth-nya. Kalau yang Asus kemarin itu dia nggak langsung ke detect, jadi agak PR lah buat para pemula. Makanya saya nggak pakai Asus itu lagi ya. Setelah saya cari tahu juga memang di Reddit itu mendiskusikan bahwa memang Mobo itu ada error atau ada kelemahan di bagian itu. Untuk Asus seri yang lain saya belum pernah coba ya, kayak Asus Tab atau yang Eroga itu saya belum pernah coba. Jadi saya belum tahu lagi nih apakah semua Asus seperti itu atau cuman yang versi B550M Wi-Fi-nya aja gitu. Atau teman-teman ada pengalaman juga ya mengenai si motherboard itu, monggo di sharing aja di kolom komentar. Untuk harganya ini dia ada di sekitar 1,8 jutaan ya. Kalau teman-teman nggak butuh WiFi alias cuman pakai LAN doang mungkin ya. Ini pakai LAN seperti saya. Karena LAN itu menurut saya lebih stabil. Tapi karena di sini memang pengennya pakai WiFi, monggo ambil yang WiFi. Kalau mau yang polos itu lebih murah lagi di sekitar 1,6-an kalau nggak salah ya. Bedanya 250 atau 200 ribuan gitulah. Lanjut untuk prosesor. Ini prosesor yang sesuai banget dengan kebutuhan. Jadi saya cerita dulu nih ya. Sesuai kebutuhan yang dimaksud di sini adalah pemilik PC ini pengen PC-nya punya prosesor yang core-nya banyak, thread-nya banyak. Karena dia memang pertama ngoding, kedua dia buka buka multi-tab di emulator gitu teman-teman. Jadi ya otomatis dia memang harus punya prosesor yang core dan thread-nya itu banyak. Makanya di sini saya pilihkan prosesor dari AMD Ryzen 7 5700G. Nah, ini adalah prosesor yang sebenarnya jarang juga sih dipakai sama teman-teman ya. Saya lihat konten kreator juga kayaknya jarang juga ya ada rakitan PC yang pakai ini. Bahkan dulu saya cuma sekali doang kayaknya deh ngerakit PC rakitan subscriber pakai prosesor ini, dan ini mungkin yang kedua kalinya ya selama saya merakit di YouTube itu. Ya saking jarangnya aja sih ada yang pakai prosesor ini karena memang segmennya mungkin terlalu spesifik kali ya untuk mereka yang butuh core dan thread banyak dan mereka nggak butuh VGA tambahan juga alias bisa ngandelin iGPU-nya doang.
itu bener-bener spesifik banget. Kalau teman-teman yang memang nggak punya VGA atau nggak punya budget lagi, itu biasanya pilihnya 5600G atau sekarang tuh ada yang 5500 GT, itu lebih murah lagi. Nah, itu sebenarnya pasar yang umum ya ditemui atau rata-rata orang tuh udah pas di Ryzen 5 itu. Tapi untuk kasusnya Ryzen 7 ini memang jarang banget sih ada orang yang mau pakai atau yang memang benar-benar kebutuhannya core banyak, thread banyak, dan nggak pakai GPU kayak PC rakitan ini. Jadi makanya mungkin itu salah satu penyebab ya, si Ryzen 7 5700G ini jarang banget dipakai atau kita nggak sesering melihat 5600G atau 5500 GT gitu ya. So far so good sih untuk performanya ini, tapi ya kalau kita nginget lagi harganya, ini dia ada kenaikan harga ya. Nggak ini doang sih, semua prosesor juga ada kenaikan harga. Sebelumnya itu si pemilik PC ini dia pakai laptop teman-teman. Dia itu pakai laptop Core i7 Gen 12 kalau nggak salah waktu itu dia ngefotoin ya. Nah, jadi kalau misal saya pakein Ryzen 5, rasa-rasanya kayak nanti malah agak downgrade gitu ya. Core-nya lebih dikit, ya kan thread-nya lebih dikit. Jadi makanya di sini saya menyarankan dia untuk pakai 5700G aja. Sebenarnya ada opsi lain sih waktu itu. Pilih 5500 plus VGA tambahan, tapi VGA-nya second gitu kan ya. Dan saya juga udah pahitin gitu. Second ini no garansi ya, karena ya mau bagaimanapun barang second itu gacha. Mungkin dia khawatir dan gimana-gimana gitu ya. Akhirnya dipilihkanlah udah fix gitu ya. Pilihnya Ryzen 7 5700G. Untuk iGPU-nya ini sama aja ya kayak 5600G. Si 5700G ini. Jadi untuk performanya kalau misal gaming doang itu kurang lebih ya mereka akan sama. Bedanya benar-benar murni di performa prosesornya aja. Untuk iGPU mereka sama sob. Nah, maksud saya tuh gini ya, pakai karet gitu loh. Pakai tray gini terus pakai karet. Kalau yang kemarin itu ngaco banget sih. Masa pakai lem apa namanya selotip. Jadi ada bekas lem-lemnya gitu di prosesornya. Ngaco toko kemarin tuh. Sekarang lanjut ke RAM. Ini saya pakai dari Zadak Twist ya. Ini dulu saya pernah pakai juga beberapa kali. Waktu harga RAM masih normal. Enak waktu harga RAM normal itu. Pilihannya banyak gitu. Kayak kalau kita bosan sama tim, kita pilih Adata. Bosan sama Adata, pilih Zadak. Bosan sama Zadak, pilih Apesternox, pilih Lexar, pilih Corsair, pilih Anu bebas gitu. Karena perbedaan harganya paling cuma 50.000 ya kan atau 100.000 gitu. Kalau dulu ya tiap merek itu bedanya cuma segitu-gitu aja. Yang termurah sih setahu saya ya nggak bukan si tim itu, entah tim Elite, entah tim Tikriat. Tapi kalau sekarang rasanya nggak bisa deh kita kayak gitu ya. Kayak aku spesifik pengen Corsair bang, aku spesifik pengen yang dari Lexar bang. Kayaknya agak susah sih teman-teman. Pertama karena harga RAM itu semuanya mahal. Kedua, belum tentu juga ada yang jual RAM yang spesifik kamu inginkan seperti Lexar Thor gitu kan. Itu kan jarang banget ada yang jual ya. Apalagi di sini juga kapasitasnya bukannya 16 GB teman-teman. Ini saya pakai yang versi 32 GB. Karena kenapa pakai 32 GB? Si subscriber atau si pemilik PC itu ngomong, saya itu sering mengalami stuttering, sering mengalami lag dan segala macam gitu ketika buka banyak tab di emulator atau buka banyak aplikasi. Karena emang RAM sebelumnya yang dia pakai di laptop itu cuma 16 GB. Makanya di sini pakai Ryzen 7 5700G plus RAM-nya 32 biar dia multitaskingnya lebih lancar. Nggak ada stuttering-stuttering, nggak ada kasus nge-lag ataupun RAM kepenuhan gitu ya. Jadi di sini benar-benar udah aman banget pakai 32 GB. Ini saya dapatkan dari Zadak Twist ya. Ini merek yang bagus juga teman-teman. Saya beberapa kali pakai. Kalau nggak salah ini dari Apecer juga deh si Zadak ini. Kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi untuk penggunaan multi-tab atau multitasking memang udah bener sih kalau kita pakai RAM yang 32 GB kayak gini teman-teman. Kalau 16 GB itu kayaknya udah jadi standar minimum ya, bukan jadi standar umum tapi standar minimum atau standar minimal lagi untuk zaman sekarang. Mengingat software-software sekarang itu semakin banyak, semakin berat, semakin kompleks juga ya. Windows 11 juga secara default gitu udah makan lumayan banyak resource RAM. Jadi penggunaan RAM sekarang 16 GB itu udah jadi minimum gitu. Untuk mereka-mereka yang masih pakai 8 GB atau bahkan di bawah 8 GB, ya GWS lah ya. Semoga kalian ada rezeki buat nambah lagi ke RAM yang lebih besar. Ini tadi saya udah tes juga sih RAM-nya dan so far so good sih. Semoga awet aja ya. Dan tips juga buat teman-teman yang lagi cari RAM second ya. Tips saya sederhana aja sih. Kalian cari merek yang setidaknya terkenal teman-teman ya. Sekali lagi, merek yang setidaknya terkenal.
Seperti apa? Seperti Tim, Corsair, Adata, dan lain-lain, you name it lah, kayak kalian lebih tahu lah gitu ya. Nah, itu cari yang setidaknya mereknya ternama teman-teman. Terlebih ya, cari juga yang distributornya jelas. Kalau di sini kan ada stiker dari Innovation ya. Nah, ini distributornya Innovation teman-teman. Kalau misal dari Adata, ada dari Asia Raya, ada dari Agres, itu macam-macam. Kalau dari Tim, ada dari Foxhound. Kalau dari Corsair, ada dari DTG. Jadi, teman-teman harus perhatikan juga sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin perhatikan juga distributornya. Biar apa? Ya biar amit-amit ya, amit-amit banget gitu. Terjadi sesuatu sama RAM kita, kita setidaknya tahu distributor mana yang harus kita hadapi gitu, teman-teman. Selain daripada masalah after sales tadi, masalah kecocokan juga itu penting, teman-teman. Untuk RAM-RAM yang sudah terkenal seperti yang tadi saya sebutkan ya, itu biasanya ya, saya sekali lagi bilang biasanya itu mereka tuh sudah support ke banyak platform, entah di Intel yang DDR4, AMD DDR4, ke Mobo ini, Mobo itu mereka rata-rata udah cocok. Karena ada juga kasus di mana ketidakcocokan RAM dengan motherboard, ketidakcocokan RAM dengan prosesor, jadi nggak display gitulah. Padahal RAM-nya normal-normal aja, tapi ya nggak display. Itu saya dulu pernah tuh kejadian di Mobo Maxun pakai RAM dari tim T-Create yang DDR5 itu dulu banget sih. Gak mau nyala teman-teman, pas pakai yang dari Kingbank mau dia nyala. Padahal pas saya coba juga yang tim itu ke PC saya yang DDR5 itu nyala juga normal. Jadi ya untuk menghindari ketidakcocokan tadi teman-teman. Pertama kita harus cari RAM-nya yang memang udah trusted ya, memang udah jam terbangnya banyak. Terus juga untuk tadi yang after sales ya, biar kita gampang juga kalau misal amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Sekarang dari NVMe-nya, di sini pakai MSI lagi nih dari Spatium M450 1 TB. Kenapa pilih 1 TB? Karena awalnya si pemilik PC ini memang diskusi panjang dulu sih dengan saya sih ya. Diskusi pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen itu. Selain memang dia menyebutkan apa yang dia pengen, saya juga akan merekomendasikan apa yang baik, apa yang bagus, dan mana yang kurang bagus gitu. Jadi kalau mau rakit PC ke Tomatek, ya gitu teman-teman, harus diskusi dulu, harus konsultasi dulu, biar kita sama-sama enak. Saya enak, kamu enak gitu ya. Maksudnya kayak ketemulah titik tengahnya gitu. Nggak tiba-tiba asal kamu tap uang, saya tiba-tiba rakit PC aja sama saya, kan yang punya PC kamu gitu. Jadi harus sesuai dengan keinginan kamu, dengan kebutuhan kamu. Awalnya si pemilik PC ini mau pakai NVMe yang 512 aja teman-teman ya kan. Awalnya banget. Terus ditambah SSD SATA yang 1 TB atau HDD. Saya bilang mending SSD SATA aja karena harga HDD dan SSD SATA itu sekarang udah tipis banget, jadi mending SSD langsung. Oke, akhirnya deal lah sama SSD SATA, dan setelah dipikir-pikir lagi ternyata budget dia agak mengkak gitu kayak setelah kita konfigurasi pakai SSD SATA yang 1 TB. Terus saya kasih saran, ya kenapa kita nggak pakai NVMe aja yang 1 TB gitu kan ya. Nanti kalau ada uang lagi, misal nabung-nabung lagi, belilah SSD SATA tambahan. Karena kan kalau kita udah punya NVMe 1 TB gini udah aman banget ya, udah tenang lah hati gitu. Mau dipakai nyimpen game ini itu juga udah bisa banyak banget gitu ya. Jadi alhasil ditentukanlah sekarang pakai NVMe 1 TB. Jadi ya itu ya intinya ya teman-teman, kalau mau rakit PC di Tomatek itu semuanya bisa didiskusikan dulu, nggak asal langsung jebret. Nanti kalau nggak sesuai kan kamunya juga yang rugi gitu ya, nggak enak juga saya. Semuanya harus sesuai dengan pilihan kamu, sesuai dengan rekomendasi saya sesuai, jadi enaklah, sama-sama enak kita. Untuk NVMe sendiri ini harganya bener-bener udah melambung tinggi ya daripada awal-awal kita tahun-tahun lalu. Tapi sebenarnya setinggi-tingginya kenaikan harga NVMe itu tidak setinggi kenaikan harga RAM teman-teman. Kalau NVMe itu seingat saya sih ya, naik harganya itu sekitar 2-3 kali lipat gitulah teman-teman. Kalau misal RAM itu bisa 5-6 kali lipat teman-teman kenaikannya. Jadi parah banget sih kenaikan untuk si harga RAM itu ya. Tapi mau apa dikata, namanya kita butuh ya kan, langsung aja rakit. Nggak usah nunggu-nunggu, harga turun, kapan turun, anu nanya, saya juga pusing ngedengerin pertanyaan atau menanggapi pertanyaan. Bang, kapan harga RAM turun? Bang, kapan NVMe turun? Kapan ini turun? Turunin tuh yang di atas tuh ya, si... Oke, lanjutlah kita pasang NVMe-nya. Ini pakai NVMe Gen 4 ya BTW teman-teman. Tapi walaupun NVMe-nya Gen 4, Mobo-nya juga Gen 4, sayangnya si prosesornya itu masih Gen 3, teman-teman.
Yang seri iGPU itu mereka masih Gen 3 ya, entah si 5600G, entah si 5700G ini dia masih Gen 3. Terus kenapa Bang ambil Gen 4? Ya harganya beda tipis, orang harganya beda 100 sampai 200 ribuan doang, mending ambil Gen 4 langsung. Siapa tahu di masa yang akan datang dia upgrade kan ke prosesor yang non iGPU dan sudah PCIe 4. Jadi si NVMe-nya sudah ready Gen 4. Mobonya juga udah ready Gen 4. Ya nggak ada salahnya sih kalau nambah dikit doang mah. Ya gitu ya teman-teman ya, misal salah satunya ada yang Gen 3, maka dia akan jalan di Gen 3. Kalau semuanya Gen 4, ya otomatis akan jalan di Gen 4, termasuk si NVMe atau nanti kalau mau pakai VGA gitu. Kalau salah satunya ada Gen 3, ya otomatis akan jalan di Gen 3 aja. Oke, kita masukin lagi ini produk-produk si dus-dusnya ya. Seperti yang saya mention di video-video kemarin, kalau ada dus-dus kayak gini simpen aja teman-teman. Dus-dus seperti ini juga di zaman sekarang mah sangat-sangat berharga ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak apa-apa dibuang-buangin. Kalau zaman sekarang berharga banget. Entah kita mau klaim garansi, entah kita mau jual lagi dus-dus seperti ini tuh rasanya jadi apa ya? Jadi nambah berharga aja gitu barangnya ya. Ibarat sertifikat emas, mungkin ini sertifikat emas ya. Ini emasnya, ini sertifikatnya gitu. Meren ya. Dan jangan lupa kita masukin ini ke dalam dus motherboard. Ya, ini mah jadi harta karun lah. Dah sisanya. Oh ya, tray si ininya juga taruh ya, tray si apa namanya? Tray prosesornya juga taruh. Baiklah, lanjut lagi ke si pendingin si kecil ya, alias coolernya. Ini saya pilihkan dari PC Cooler RT500. RT500 ini menandakan dia punya 5 heat pipe ya. Ada juga yang 400, dia punya 4 heat pipe. Dulu banget saya pernah nih review si si cooler prosesor ini, dan memang performanya bagus teman-teman. Ini by the way versi digital ya. Jadi ini ada gimmick-gimmick digitalnya gitu. Ada juga yang versi non digital. Sayangnya untuk PC cooler ini ready-nya cuma warna hitam aja sih setahu saya di Indo itu ya. Kalau yang warna putih saya kayaknya belum lihat atau memang nggak ada gitu ya. Jadi untuk cooler ini seharusnya memang udah cukup aja sih untuk ngehandle si 5700G, karena 5700G juga bukan tipikal prosesor yang panas-panas banget ya. Jadi dia memang normal-normal aja lah selayaknya si prosesor 8 core 16 thread zaman sekarang gitu ya, yang standar-standar. Kalau misal pakai yang 5700X atau bahkan yang versi S3D, nah itu baru boleh lah kalian pakai cooler-cooler yang memang kelasnya di atas ini. Awalnya saya tuh mau ambilin cooler yang dual tower, misal yang Segotep FZ6 atau yang si PC cooler juga ada tuh, PC cooler RT620 kalau nggak salah namanya ya. Nah, awal juga mau ambil itu, tapi kayaknya dia mentok keram deh gitu ya. Jadi takutnya nanti si pemilik PC-nya agak repot kalau mau upgrade ya kan, karena dia bilangnya nanti ini PC mau di-upgrade juga entah dari RAM-nya, entah dari VGA ataupun nanti dari storage-nya. Nah, takutnya saya kepikiran kalau misal dia pakai cooler-cooler yang dual tower itu dia agak repot nanti lepas pasangnya. Jadi saya pilihkan aja si PC cooler RT500 ini teman-teman. Ya ini harusnya udah lebih dari cukup lah untuk ngehandle 5700G di mode default. Oke, sekarang kita pasang. Pinggirin dulu. Oh ya, ini ya cabut dulu nih si dudukan bawaan motherboard. Terus kenapa nggak pakai I/O water cooling aja Bang? Sebenarnya bisa juga sih pakai I/O water cooling, karena kan I/O sekarang yang 240 itu udah lumayan murah-murah ya. Kayak 700-800 ribu juga udah banyak yang bagus gitu. Ya sekali lagi budget sih teman-teman. Karena kan kalau kita ngebandingin ini harganya si PC cooler RT500 ini kalau nggak salah di 400 ribuan ya. Dengan I/O itu kan harganya hampir 2 kali lipatnya. Jadi ya saya pilihkan yang standar-standar aja dan cukup mudah untuk maintenance-nya juga nanti ya. Kalau I/O takutnya si pemilik PC-nya nanti agak kerepotan untuk maintenance atau gimana gitu ya. Jadi saya pilihkan aja si air cooler standar. Kita keluarin dulu. Tapi sayangnya minusnya si PC cooler tuh pastanya model kayak gini teman-teman. Yang model saus gitu loh saya nyebutnya ya. Tipe saus. Oke, tinggal kita pasang spacer-spacernya atau dudukannya. Mungkin si termopastanya saya akan ganti ya. Saya akan pakai punya saya sendiri. Yang mana saya udah ngestok juga sebenarnya untuk termopasta itu. Jadi saya nggak pakai si termopasta model saus ini ya. Ini saya simpan aja. Oke, lanjut kita pasang dudukan si bracketnya. Kita baut-bautin. Lanjut tinggal kita kencengin aja. Untuk pemasangan PC cooler maupun Thermalrek sih so far enak-enak aja ya teman-teman. Deepcool juga ya lumayan enak lah.
Jadi memudahkan si pengguna gitu. Kalau misal cooler-cooler lain sih saya nggak tahu ya. Gamdias juga kemarin saya pakai lumayan enak kok, dia pemasangannya mudah. Ini udah kenceng, sip, tinggal kita apply Thermapasta. Di sini saya punya 2 Thermapasta stok itu ya, yaitu pertama dari Site Elixir kalau nggak salah namanya ya. Ya benar, Site Elixir 2. Satu lagi ini Polartherm yang X10 teman-teman. Ini saya sengaja nge-stok juga untuk nge-repasta GPU-GPU yang lumayan atas lah ya. Kalau ini saya repasta untuk GPU-GPU yang kelasnya menengah sampai bawah aja. Jadi untuk kasus ini kayaknya saya pakai Polartherm aja. Ini juga nggak tahu nih Polartherm masih ada sisanya atau enggak. Terakhir saya cek sih masih lumayan sih sisanya ya. Oh ternyata masih ada teman-teman, lumayan. Dan oke, gitu aja cukup. Nanti juga dia bakal ngeratain sendiri ya. Kalau kalian memang tipikal orang yang mau ngeratain sendiri, monggo. Maksudnya kayak manual gitu ya, pakai sendok, monggo. Tapi kalau saya mah enggak lah, biarin aja nanti dia rata sendiri sama si coolernya, soalnya ketekan. Oke, kita pasang coolernya. Ini kabel si digitalnya ya teman-teman. Ini wajib kamu colokin biar nanti digital di si cooler atasnya ini muncul ya angka digital monitoring. Ya gimmick-gimmick yang mempermanis tampilan PC lah. Tapi sayangnya kabelnya ini saya rasa agak pendek ya. Jadi kayaknya aja ya. Kalau kita masukin ke dalam casing nanti ke belakang dia nggak akan cukup deh. Jadi harusnya nanti di setting gini aja deh. Toh nggak pakai VGA tambahan juga. Kita nanti buat di sini aja menjuntai. Seperti biasa untuk masang cooler tipsnya adalah kencengin kiri kanan secara berkala ya teman-teman ya. Jangan kiri-kiri aja terus sampai mentok gitu. Terus kanan-kanan terus sampai mentok, enggak kan teman-teman. Jadi kiri kanan diubah-ubah aja satu-satu sampai keduanya menemukan titik maksimal, alias pas udah keras udah cukup gitu. Jangan terlalu keras banget. Ini kan udah lumayan keras nih. Nah, udah cukup. Jangan kayak wah pengen kenceng banget. Jangan teman-teman. Takutnya kenapa-napa nanti ya. Jadi cari aman aja. Udah sampai ketemu di mana agak keras, udah lepas. Oke, ini kita pasangin ke USB header yang ada di sini, yang ada di Mobonya ya. Ini wajib ya teman-teman kita colokin. Dan setelah kita colokin nanti kita install juga software untuk si nyala digital ininya ya, digital di coolernya. Nice, udah beres masang cooler, kita beresin dulu si kotak-kotak ininya ya, kotak-kotak coolernya. Kita masukin ke sini. Tadi ada boxnya deh. Oh ini boxnya nih. Tinggal kita pasang si fan-nya teman-teman. Ini fan-nya juga RGB BTW ya. Jadi nggak polos. Kalau mau nyala-nyala RGB mangga dicolok ARGB-nya. Kalau nggak mau nyala-nyala ya nggak usah dicolok teman-teman. Mudah banget. Nah buat yang nanya-nanya juga sama Thermapasta ya, rekomendasi Thermapasta bang. Untuk prosesor, untuk VGA, untuk laptop dan segala macam. Itu boleh banget teman-teman pakai yang tadi saya pakai tuh. Kalau mau agak murah tapi lumayan banyak, boleh pakai dari Site Elixir kalau nggak salah harganya. Kurang lebih 40.000 ke bawah deh kalau dengan diskon ya. Kalau mau agak bagusan dikit, bisa pakai dari Polartherm X10 teman-teman. Itu juga saya pakai beberapa kali, bagus banget performanya. Atau ada juga yang dari Arctic MX6, atau yang lebih bagus lagi dari Therma Grizzly, Cryonaut, Duranout, dan kawan-kawan. Itu semua bisa dipakai ke segala macam ini ya teman-teman, peripheral. Maksudnya kayak ke prosesor bisa, ke VGA bisa, ke laptop bisa. Itu semua bisa teman-teman dengan Thermapasta yang sama. Soalnya kemarin banyak yang nanya juga ternyata, Bang apakah Thermapasta untuk prosesor bisa untuk VGA? Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Untuk laptop juga sama, itu pakai yang Thermapasta yang sama maksudnya ya. Jadi aman kok. Kamu bisa beli satu kali kayak gini aja, kayaknya bisa pakai 2 sampai enggak deng, 3 sampai 4 kali ya kalau kamu nggak boros banget. Karena setahu saya 1 gram tuh kurang lebih kita bisa pakai sekitar 2 kalian lah standarnya ya. Standarnya 1 gram itu bisa 2 kalian. Kalau kamu irit banget mungkin bisa 3 kali. Nah ini kalau nggak salah ini 2 gram nih. Nah kalau si Site ini 4 gram apa 5 gram gitu ya, agak lupa saya. Jadi untuk pembelian Thermapasta seperti ini termasuk investasi juga mungkin ya. Harganya juga lumayan murah yang ini, kalau nggak salah di sekitar 60 atau 80.000 gitu. Ini under gocap ini. Jadi untuk nanti kemudian tahun gitu ya kamu mau nge-repasta, Thermapastanya udah ready. Pastiin aja ininya tertutup dengan rapat, karena kalau ininya nanti kebuka atau kamu nggak tutup, dia bakalan kering teman-teman. Jadi simpanlah baik-baik Thermapastamu untuk kamu pakai lagi di masa yang akan datang. Baiklah, kita packing lagi si coolernya. Oke, udah lumayan rapi. Sekarang saatnya
ke casing. Nah, buat casingnya sendiri ini adalah Montec R100 ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini special request sih dari si pemilik PC-nya, katanya pengen pakai Montec R100. Awalnya tuh kalau nggak salah saya pilihkan si Tecware Flatline teman-teman. Karena sesuai requestnya si pemilik PC, katanya di rumah dia itu agak panas, lumayan cepat berdebu, dan dia pengen casing yang maintenance-nya mudah. Jadi saya kepikiran dong, oh kalau mau maintenance mudah mah kita cari aja casing yang modelnya engsel seperti ini teman-teman. Si Montec ini kan dia pakai engsel ya. Nih ini ada handle-nya di sini. Nah, Montec ini bagusnya kayak gini. Nah, si Tecware juga itu sama, si Tecware Flatline TGMK2 sorry. Itu kayak gini, tapi dia lebih murah lagi dan dapat fan-nya sama juga 4. Ini 4 nih ya, si Tecware juga 4. Cuman bedanya kalau si Montec ini dia si apa namanya fan-nya itu RGB, dan kalau nggak salah dapat controller RGB-nya juga gitu. Setelah diskusi akhirnya dia katanya ya udah Bang, pengen yang Montec aja deh karena pengen yang sedikit lebih bagus lagi ya kan, pengen yang lebih oke juga build quality-nya. Oh, kalau saya sih mempersilahkan aja ya kalau misal si perakit atau si pemilik PC itu pengen part PC yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh, saya mendukung karena memang kalau kamu beli part yang sedikit lebih mahal ya otomatis build quality-nya lebih bagus, fiturnya lebih bagus dan segala macam. Tapi yang satu disayangkan itu kenapa ya teman-teman ya? Kalau zaman sekarang itu casing-casing udah apa ya? Udah mungkin meninggalkan kali ya. Meninggalkan sistem yang engsel-engsel gini teman-teman. Padahal saya pribadi itu suka banget sama casing-casing yang punya model engsel seperti ini. Karena kalau kita mau maintenance tuh mudah banget. Kita nggak perlu apa namanya muter-muter baut gitu kan ya. Atau kita apa ngelepas pasang si klip yang ya memang sih casing yang mahal zaman sekarang kan modelnya klip ya. Klip-klipan gitu. Terus juga takut gitu ya. Takutnya tuh pas kita mau apa namanya mau bongkar pasang gitu, dia si klipnya udah mulai longgar. Itu casing saya juga klipnya udah mulai longgar BTW karena sering dilepas pasang. Jadi makanya klip-klipan itu juga ada minusnya. Nah, buat para pemula, justru menurut saya casing engsel kayak gini bagus untuk kita maintenance ya kan. Kalau mau dilepas juga ini tinggal digeser doang teman-teman. Digeser ke atas, tuh beres. Simpel kan? Gitu kayak kenapa mulai ditinggalin gitu ya. Saya juga aneh sih. Padahal ini menurut saya bagus banget dan punya pasarnya tersendiri. Tapi setelah saya cari-cari tahu ya kan, kenapa casing-casing dengan model engsel seperti ini mulai ditinggalkan? Ternyata jawabannya simpel sih. Karena seiring berjalannya waktu, engselnya ini nanti dia bisa apa ya, bisa meleot teman-teman. Jadi nanti si kaca ini tempered glass-nya ya nutupnya jadi nggak presisi, entah nanti dia ke bawah atau ke atas ya karena si engselnya ini yang udah mulai bengkok dimakan umur. Atau bisa juga memang karena berat pas pengiriman keguncang-guncang si engsel ininya juga sama-sama bengkok atau sama-sama melengkung gitu ya. Jadi menyebabkan si engsel penutup si tempered glass-nya ini nanti jadi nggak presisi nutupnya. Karena kan kalau si engsel ini miss atau bengkok dikit aja dia, ini otomatis kacanya bakalan nggak presisi, bakalan nggak nutup. Itu salah satu kelemahan di casing yang punya model engsel seperti ini teman-teman. Tapi ya maksudnya ya kenapa para produsen nggak memperkuat si ininya aja gitu loh. Kalau memang itu minusnya, ya udah perkuat ininya gitu. Tetap produksi casing-casing yang modelnya engsel. Kenapa malah ditinggalin? Aneh juga sih. Ya emang kita tahu sih model-modelan klip yang kayak zaman sekarang itu juga sama-sama memudahkan ya kan, nggak usah putar-putar baut. Tapi ya kenapa enggak gitu loh, mereka bikin versi yang engsel, bikin juga versi yang klip-klipan gitu teman-teman. Tapi ini jujur pertama kali juga saya pakai Montec ya teman-teman. Dia kenapa dust filternya dipisah gini ya, diplastikin sama ini nih dipisah. Awalnya kaget juga sih, ini kok gak ada dust filter atasnya, ternyata dipisah. Dan ternyata aneh juga ya, dia modelnya nggak apa ya, biasanya casing itu kan ada yang mendelep apa bahasa mendelepnya itu, ke dalam gitulah ya, cekukan gitu buat naruh si dust filter ini. Tapi di sini nggak ada cekukannya, jadi si dust filternya tuh kayak ada tonjolannya gitu. Agak aneh juga sih. Ini pertama kali soalnya saya pakai Montec R atau megang Montec R ya. Dulu ini salah satu casing yang saya pengen pakai juga sih teman-teman. Ini salah satu casing impian lah ya, yang dari dulu saya pengen pakai karena dia punya model engsel ya kan. Terus juga dia apa namanya, harganya juga masih cukup masuk akal, masih ada di bawah sejuta ya kan. Kalau nggak salah ini di sekitar 900 sekian deh. Tapi entah kenapa sih Montec ini stoknya udah mulai seret teman-teman ya. Alias stoknya tuh udah mulai susah. Kebanyakan ready-nya tuh yang warna putih.
Ini aja saya udah nanya ke lebih dari 10 toko, teman-teman. Entah itu di Shopee, entah di Tokopedia, saya tanya ke 10 lebih toko tersebut. Apakah ini ready? Yang warna hitam, ready gak? Warna hitam, warna hitam, warna hitam, warna hitam. Dan ternyata ya kan, dari 10, mungkin katakanlah 13 toko ya yang saya tanya, dari 11 toko yang saya tanya, itu nggak ready yang warna hitam, teman-teman. Separuhnya menjawab ready-nya yang putih. 2 toko menjawab ready yang hitam. Gila nggak tuh? Ini Montec Air ini entah memang produknya dia itu laku banget atau stoknya dia memang udah nggak ada lagi gitu di Indo ya. Nggak tahu juga nih kenapa bisa sesusah itu nyari casing ini ya. Jadi untuk yang berminat dengan Montec Air 100A RGB ini ya, itu harap bersabarlah, kecuali kalau kalian pengen yang warna putih. Nah itu yang warna putih bisa tuh didapatkan dengan mudah. Aduh, dari tadi nyiapin casing terus ya. Mari saatnya kita rakit atau masukin lah. Buka dulu deh bagian ini. Gitu ya teman-teman, kalau saya kepancing tuh malah apa ya, malah yapingnya kepanjangan gitu, nggak sadar waktu gitu. Padahal ini lagi ngerakit, woi, bukan lagi ngegibah. Nah ini dia, bener ya, dapat controller RGB-nya teman-teman. Jadi udah gak perlu pakai RGB tambahan lagi. Dan untuk baut-bautnya ternyata dia ada di tempat harddisk ini ya. Nih, waduh, dipakein kabel tis pula. Oh bukan, dipakein kawat. Jujur untuk build quality-nya sih bagus ya teman-teman si Montec Air ini. Saya bener-bener pengen juga dulu pakai ini. Kalau nggak ini tuh saya pengennya pakai Fractal Pop Mini Air itu loh. Cuman yang Fractal itu dia harganya lumayan di 1 juta lebih teman-teman ya. Agak-agak di luar budget juga sih. Jadi saya memutuskan untuk ya udahlah, casing doang ini nanti aja. Oke, lanjut lagi kita masukin ke dalam casing si motherboard itu ya. Jangan lupa untuk persiapkan back panelnya ya kan, karena ini kalau kelupaan kita harus bongkar lagi semua dari awal teman-teman. Dan hati-hati juga masangnya, karena sepengalaman saya beberapa kali berdarah. Oke, setelah back panel terpasang, lanjut kita nggak usah lepas ini ya. Tadinya mau lepas ini teman-teman nih, si slot PCIe, dan ternyata slot PCIe-nya ini belum yang tipe reusable ya, yang tipe apa namanya, kita bisa baut lagi gitu. Ini yang dipatah permanen teman-teman. Ini menandakan memang umur, gak bisa bohong ya, umur si casing ini sebenarnya udah lama juga teman-teman. Ini bukan tipe casing baru, ini adalah tipe casing lama. Jadi di harga 900 ribuan sebenarnya untuk fitur-fitur yang dikasih itu standar banget, tapi memang modelnya dia nggak ketinggalan zaman sih untuk masalah model ya. Tapi kan untuk hal-hal yang sepele seperti ini nih, yang model PCIe-nya belum dibaut, itu menandakan banget kalau ini memang casing yang sudah cukup berumur. Karena di zaman-zaman sekarang, jangankan casing 900 ribuan, casing 600-700 ribuan juga slot-slot PCIe-nya udah pada pakai baut teman-teman. Ini kita buka dulu si baut-bautnya. Oke, karena di sini kita pakai motherboard yang tipenya 4 slot RAM, jadi kita perlu yang namanya spacer tambahan ya teman-teman. Di sini spacer atau dudukan untuk motherboardnya hanya terpasang untuk motherboard yang tipe 2 slot RAM aja. Jadi untuk yang 4 slot RAM kita perlu tambahin lagi di bagian sini satu nih ya, dan juga di bagian bawah sini satu. Buat kencangin spacer ini bisa pakai baut ya teman-teman. Kalian dirasa-rasa aja, ini kalau udah gak muter si spacernya udah cukup. Kalau masih bisa muter, puterin aja terus pakai baut yang biasa ini. Oke, lanjut kita masukin motherboardnya. Ini dia. Lanjut kita baut. Ini saya pakai sekitar 6 atau 7 baut gitu ya. Untuk jumlah baut sih teman-teman bebas aja berapa. Mau dimaksimalin juga boleh, mangga. Itu tergantung preferensi masing-masing. Nah, selesai dibaut semua, saatnya kabel-kabelnya teman-teman ya. Kita pasang kabel-kabel si front panelnya dulu. Ini kita umpetin dulu ke bawah kali ya. Wah, ini baru front panelnya doang udah sebanyak ini. Ini sama fan-nya juga sih ya. Gimana nanti sama PSU-nya? Buset, buju buneng. Tapi enak sih untuk kabel manajemennya sendiri, dia udah lumayan lega ya. Di sini juga udah dikasih velcro tambahan teman-teman. Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahin kabel tis di lubang-lubang yang ini ya. Jadi untuk kabel manajemen si Montec ini udah aman banget lah. Nah, lanjut untuk power supply itu sendiri, saya di sini pakai yang dari MSI ya. Ini adalah MSI MAG A650BN PCIe 5. Ini apa sih namanya? Power supply yang dulu saya sering pakai juga teman-teman.
yaitu si MSI MAG ABN ya, yang dulu tuh yang versi non PCIe 5, tapi sekarang ternyata MSI bikin yang versi PCIe 5 dan juga udah ATX 3.1 ya. Ini PCIe 5 itu mungkin namanya doang ya, tapi aslinya udah PCIe 5.1 dan juga ATX 3.1. Ini versi upgrade daripada si MSI ABN yang standar ya, yang dulu itu sempat jadi saingannya si XPG Pylon juga, karena mereka punya harga yang sama. Dan ternyata si MSI juga di sini nggak mau kalah ya, dia bikin versi terbarunya, yaitu versi yang PCIe 5. Ini saya pakai 650 watt langsung, karena jaga-jaga nanti si yang punya PC mau upgrade banyak ya kan. Ini seenggaknya PSU-nya udah ready teman-teman. Karena ya sekali lagi, si pemilik PC juga udah wanti-wanti, karena memang si PC-nya ini nanti mau bakalan di-upgrade ke depannya. Entah pakai VGA yang lumayan kenceng, atau tek-tek bengek ini itu, ya seenggaknya PSU-nya udah ready lah. Udah PCIe 5.1 juga, udah aman banget. Tapi untuk kualitas jeroannya saya belum tahu ya, karena memang belum lihat juga reviewnya. Dan modelnya juga agak beda sih ini. Wow. Dan ya ternyata memang desain si fisik PSU-nya beda ya. Ini ada logo-logo naga khas MSI-nya ya kan. Kalau yang MSI ABN yang dulu yang pertama dia nggak ada logo-logo kayak gini, polos aja gitu. Ini sekarang udah ada logo-logonya kayak gini, dan juga kabelnya ternyata udah flat emboss teman-teman. Jadi ini enak nih buat diatur nanti di kabel manajemennya. Mantap sih, walaupun belum modular ya. Ya sesuai sama harga sih. Kalau nggak salah ini di harga 800.000 sekian deh, yang versi 650.000 ya. 650.000, yang versi 650 watt, sorry. Ini kurang nasreng ini, udah malam-malam gini ya. Tipok mulu nih mulut. Oke, untuk proses memasukkan power supply ke casing dan juga kabel manajemen saya akan skip aja kali ya, karena kemarin juga ada yang ngomel-ngomel, bang, untuk kabel manajemen dan segala macam ini skip aja bang, soalnya kelamaan bang. Abangnya juga nggak sering ngoceh pas kabel manajemen. Ya udah deh kalau gitu mah ya, kabel manajemen saya akan skip dulu untuk mempersingkat durasi video. Yang awalnya mungkin seperti ini ya, masih standar. Jadi, nah ini dia ya, sudah selesai. Dan hasilnya ya seperti biasa aja gitu ya. Saya sudah semaksimal mungkin lah untuk kabel manajemen di casing ini, dan menurut saya inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena ini saya juga mikirin untuk nanti maintenance si pemilik PC-nya ya. Saya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu ribet ngatur-ngatur kabelnya, semuanya ditaruh di satu garis ini ya kan. Termasuk untuk kabel PCIe ini ya. Kabel PCIe ini saya pisahkan di sini ya sengaja. Karena nanti takutnya jaga-jaga si pemilik PC mau pakai VGA tambahan biar nggak ribet narik-narik kabel si PCIe. Udah saya pisahkan di sini. Tuh teman-teman. Jadi gimana hasilnya? Biasa aja kan? Hehe. Tapi jujur untuk ngerakit di sini sih mudah-mudah aja ya. Pertama karena memang casingnya udah luas banget ya kan. Kabel manajemennya enak. Udah ada jalurnya juga. Kedua ditambah si kabel PSU-nya ini udah flat emboss ya. Yang lentur, yang enak buat diatur sedemikian rupa. Jadi ngerakit di casing ini so far so good, enak-enak aja. Oke teman-teman, jadi PC rakitan ini total harganya kira-kira berapa ya? Setelah saya total ini kurang lebihnya ada di sekitar 13 jutaan teman-teman, kurang atau lebih ya. Itu semua tergantung kondisi dan situasi pasar. Karena per video ini diupload itu ya memang harganya segitu aja. Mungkin di kemudian hari bisa aja naik lagi ya. Entah prosesornya, motherboardnya, PSU-nya, atau yang lain-lain itu bisa aja naik lagi. Terutama RAM dan NVMe ya. Dan saya berani bilang kalau rakitan ini tidak untuk semua orang teman-teman. Alias rakitan ini spesifik untuk orang-orang yang membutuhkan multi-core dan multitasking mungkin ya. Yang banyak daripada mereka gaming atau sekedar editing streaming. Karena entah dari segi prosesor, entah dari segi RAM, ini besar banget teman-teman. Besar dalam artian longgar ya untuk kita multitasking, banyak aplikasi, banyak tab, itu aman banget. Prosesornya udah punya banyak core, RAM-nya juga luas, jadi bener-bener enak lah. Upgradable juga, untuk PSU-nya udah 650 watt, storage-nya bisa muat banyak juga, lumayan ya, bisa tambah satu lagi NVMe dan juga beberapa kabel SATA, SSD SATA, sorry. Casing-nya juga udah oke banget nih, udah lumayan lega ya, kalau misalnya mau pakai VGA yang 3 fan. Jadi ini PC bener-bener spesifik untuk orang yang butuh multitasking ya teman-teman. Bukan untuk kamu yang sekedar gaming doang gitu ya, atau mau editing streaming, enggak ya. Ini benar-benar spesifik untuk si pemilik PC-nya
yang butuh multi-core performance. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya budget setara segini ya, tapi keperluannya beda, udah tentu spek yang dihasilkan juga akan beda, teman-teman. Sekali lagi ya, PC itu diciptakan untuk kebutuhan kalian, teman-teman. Kalau keinginan mungkin belakangan dulu ya, karena indeks ekonomi, kalau kita memenuhin ego kita ya kan, memenuhi keinginan kita terus-menerus, itu kayaknya sulit banget sih ya, karena ya harga benar-benar mahal dan tidak stabil. Sebenarnya bisa juga sih ditambah lagi ya untuk kedepannya opsi upgrade RAM mungkin ya. RAM-nya bisa pakai 64 GB kalau mau gitu ya, silahkan aja. Tapi ini gak tahu juga ya motherboardnya support apa enggak. Kalau nggak salah sih motherboard dan RAM-nya ini support 64 GB ya. Nanti saya coba cek lagi ya. Atau bisa juga tentu yang tadi saya sebut ya, storage-nya ditambah lagi pakai NVMe atau mau pakai SSD SATA, mau pakai hard disk. Ini casing udah bisa muat sekitar 4 atau 3 storage gitu ya, tadi saya lihat di belakang. Jadi bisa muat banyak banget, VGA-nya juga bisa yang panjang. Ini casing aman banget lah buat upgradable. Toh si motherboard maupun power supply-nya juga benar-benar udah mendukung kok untuk kedepannya kita upgrade PC ini. Baiklah, jadi untuk part PC ini sudah saya spill, termasuk juga untuk harganya ya sudah saya spill. Ini casingnya BTW bagus banget, saya suka banget ya. Tapi gimana untuk performanya nih teman-teman? Apakah memang sebegitunya bagus untuk multitasking? Kita coba tes gaming juga ya tentunya. Jadi mari kita lihat performa PC ini. By the way, mohon maaf ya kalau pengetesannya itu cukup sedikit karena memang saya ngejar waktu juga buat ngirim si PC ini. Oke? Baiklah, selesai kita tes tadi ya, ternyata performanya bagi saya itu sangat amat memuaskan untuk kebutuhan si pemilik PC. Sekali lagi ya, untuk kebutuhan si pemilik PC yang mana multicore-nya udah kenceng, terus juga RAM-nya gede, storage-nya juga lumayan gede 1 TB. Ini si VRAM-nya saya set di 4 GB ya BTW. Jadi sisa RAM-nya itu di sekitar 27 GB lah. Yang mana itu memang masih lumayan lega lah ya untuk kita multitasking. Bisa juga di set ke 2 GB sih kalau memang kita mau fokus ke multitaskingnya aja, atau bahkan ke 1 GB kurang gitu ya, itu monggo-monggo aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Misal mau main game yang agak berat-berat, bisa disetting juga ke 6 GB atau bahkan 8 GB. Tapi tentunya PC ini nggak akan cocok ya bagi para pengkokop FPS yang nyari FPS setinggi-tingginya,
karena emang ini cuma ngandelin iGPU. Tadi beberapa gamenya juga mohon maaf ya, ditesnya cuma sedikit, karena diantaranya itu ada yang update-nya besar, ada juga yang memang gamenya nggak playable main di si iGPU Vega 8 ini. Selain daripada ini memang cuma ngandelin iGPU doang ya, 4GB VRAM, untuk game-game yang cukup GPU bound atau bahkan sangat GPU bound itu ya dia bakal ngap-ngapan. Bahkan beberapa diantaranya itu menurut saya nggak playable sih ya, karena FPS-nya ada di bawah 40, ada di bawah 50 gitu, menurut saya nggak terlalu playable untuk dimainin lah ya. Kayak mungkin Delta Force, PUBG dan kawan-kawan itu kan cukup CPU bound, cukup GPU bound juga ya. Jadi mereka nggak terlalu playable untuk dimainkan iGPU ini. Tapi untuk game-game lainnya yang nggak terlalu makan GPU sih, saya rasa ini sangat-sangat lebih dari cukup ya. Apalagi penggunaan PC ini utamanya kan untuk multitasking dan juga main-main game di emulator ya. Si pemilik PC-nya juga bilang katanya mau buka emulator, entah PS3 atau entah Android, itu saya lupa ya. Intinya ini PC udah sangat-sangat sesuai untuk kebutuhan si pemiliknya. Bukan untuk kamu yang selalu mendang-mending. Misal mau di-upgrade pun saya rasa ini bisa banget ya, terutama di bagian VGA. Untuk VGA sih saya bisa menyarankan pakailah sekelas RX 9060 XT ya, yang 16GB, atau pakai RTX 5060 Ti gitu yang 16GB, karena 5060 Ti itu kan PCIe Line-nya cuma makan 8 ya, kali 8. Kalau si 9060 XT itu kalau nggak salah kali 16. Si CPU Ryzen 5 5700K ini kalau nggak salah PCIe Line-nya tuh 16 juga kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Jadi misalnya itu dipakai ke GPU otomatis nggak jalan maksimal. Jadi kayaknya opsi terbaik untuk upgrade GPU pada PC ini adalah menggunakan RTX 5060 atau yang versi Ti yang 16GB sekalian gitu ya, biar future proof. Untuk sisanya sih kayak RAM saya rasa belum terlalu butuh upgrade ya, udah 32GB gitu ya. Untuk storage bolehlah upgrade ke NVMe kedua atau tambah SSD SATA maupun hard disk. Sisanya sih udah oke-oke aja ya, termasuk suhu prosesor juga ini cukup dingin ya kan, maksimalnya di sekitar 70-an lebih dikit, padahal ini sekelas Ryzen 7 ya kan. Saya bilang juga awalnya memang si Ryzen 7 ini gak terlalu panas gimana-gimana, jadi dihandle sama single cooler yang 400 ribuan juga udah sangat lebih dari cukup. Termopastanya juga berpengaruh ya teman-teman ya. Untuk termopasta tadi saya gunakan yang Polartherm X10, bukan yang bawaan ya. Dan untuk mode-mode RGB-nya ini bisa disetting lewat motherboard maupun lewat si tombol restart di sini ya. Karena secara default ini dia colokannya menyambung ke tombol restart teman-teman. Modenya lumayan banyak sih. Jadi untuk casing sekelas 900 ribuan, selain build quality-nya bagus, dukungannya juga bagus, airflow-nya juga tentunya bagus. Ini udah mesh, dikasih dash filter, dikasih juga free RGB controller dengan fan 4 pieces RGB juga. Jadi ya untuk budget 13 jutaan menurut saya ini udah worth it ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitas dan penggunaannya juga. So untuk kalian yang punya bayangan gitu ya, punya angan-angan mau rakit PC, menurut kalian 13 juta itu spek yang bagus yang kayak gimana teman-teman? Coba ceritakan versi kalian untuk PC budget 13 jutaan. Nah, buat yang mau rakit ke Tomatech, boleh DM saya di Discord, di email, Facebook maupun TikTok ya. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Monggo konsultasi aja, gratis kok. Saya dari Bogor Kota ya. Jadi like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal PC rakitan satu ini yang sudah sesuai dengan permintaan kebutuhan pemilik PC-nya. Mantap!